tahun. Malu nggak sih? Mengeluarkan dalilnya, yaitu ingin mengganti pemerintah itu. Bangsa ini pernah kehilangan pikiran. Di tahun 30 misalnya sebelum kita merdeka, negeri ini kehilangan pikiran karena elitnya ditangkap Belanda. Bung Karno dibuang ke Ende, Sultan Syahrir ditaruh di Maluku, Hatta ada di Digul, segala macam. Lalu kita mengalami hal yang sejenis, kira-kira zaman Orde Baru. Bukan saya tidak ada pikiran, tapi Orde Baru anti pikiran. Sekarang kita ada di dalam suasana yang kita nggak ngerti. Ada pikiran apa nggak ada pikiran? Saya menganggap bahwa bukan sekedar anti pikiran, tapi memang tidak berpikir. Di ruangan ini adalah akal pikiran. Saya kenal teman-teman PKS, UI, UGM sedikit, yang PhD, doktor teknik tapi mau bicara politik. Oh ini Mas Agus dari UGM ya. Sekarang UGM kayaknya universitas gagal mikir apa. Itu air-air ini, yang dulu keren mikirnya tuh. Ini ada orang kemarin datang ke saya bawa judul disertasi mirip-mirip begitu. Kemana Indonesia katanya? Dia mau riset tentang politik mak-mak. Dia mau riset tentang isu omnibus law. Dia mau riset tentang isu lingkungan. Semua riset itu adalah hak universitas. Saya bisa jawab itu dengan menunjukkan jumlah proposal yang masuk ke universitas untuk riset. Tetapi ada semacam aturan tak tertulis, kalau riset itu mulai berbau mengkritik kekuasaan seperti pertanyaan Anda, itu akan diupayakan dibatalkan oleh rektor. Jadi pertanyaanmu itu pertanyaan yang juga pasti akan dibatalkan oleh rektor-rektor se-Indonesia. Untung Pak Rektor nggak datang ini. Untung ditanyain ke saya yang melampaui kegenitan para rektor. Oke. Tapi Presiden juga mengeluarkan Perpu ternyata ya. Mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020, berarti menggunakan pasal 22 Undang-Undang Dasar dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak mengeluarkan Perpu. Nah, Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden itu objektif atau subjektif? Dalam perspektif hukum tata negara itu bisa dikatakan sebagai hak subjektif Presiden. Kenapa? Karena nanti yang akan mengobjektifkan kondisi itu adalah DPR. Artinya ketika Presiden mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020, ini bukan tentang COVID-nya, tapi implikasi gitu ya. Implikasi dengan adanya pandemi COVID-19 itu akan berpengaruh terhadap keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Ini dari pusat sampai ke daerah diatur di dalam Perpu itu, lembaga apa saja yang akan terkait di dalamnya, kemudian membentuk sebuah komite KSSK, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh BI, LPS, kemudian OJK, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan gugus tugas gitu ya, untuk percepatan penanganan COVID. Biaya yang telah dikeluarkan Pemda dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Ini nanti yang ahli pidana bisa masuk di sana. Anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretaris KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, BI, OJK, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perpu. Nah ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika melaksanakan tugas
yang didasarkan pada etikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3-nya, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada petun. Nah, ini kemudian pertanyaannya, kalau semua kebijakan yang sudah dipayungi melalui Perpu ini tidak bisa digugat baik perdata, pidana maupun tata usaha negara, ini gimana gitu? Kalau negeri ini dikelola oleh malaikat, kita percaya, nggak usah diawasi gitu kan. Tapi kan penyelenggara negara itu masih manusia. Adakah kalau kita baca dari isi Perpu itu memang nampaknya ada kekhawatiran nanti kalau nggak ditegaskan seperti ini akan banyak gugatan, ya. Banyak gugatan dalam arti apakah iya si penyelenggara negara yang ditunjuk oleh Perpu itu akan menggunakan keuangan negara atau keuangan daerah itu secara benar dan bijak dan baik, amanah, gitu. Nah ini malaikat itu yang kayak gitu kan. Sekarang kita punya KUHP yang mengatur tentang fitnah segala macam itu. Tapi pemerintah ingin lebih dari itu, yaitu mengatur cara orang berpendapat. Dan itu yang saya tentang. Itu bibit dari totalitarianisme. Tentu Anda nggak bisa bayangin totaliter pakai tentara, pakai polisi. Itu zaman dulu. Tapi totalitarianisme sekarang itu bisa dilakukan dengan cara yang sangat hegemonik. Dengan soft power, mengontrol pikiran orang. It's a kind of totalitarianism. Jadi sekali lagi yang saya ucapkan tadi itu adalah memberitahu sejak awal bahwa potensi kita untuk masuk dalam jebakan totalitarianisme, jebakan totalitarianisme modern itu dapat terjadi kalau kita sodorkan pendapat kita untuk diatur, diedit dan diarahkan oleh negara, oleh pemerintah. Itu saya kira nggak benar. Nah, saya selalu anggap bahwa kebebasan itu nggak boleh sedikit pun ditukar tambahkan dengan apapun pada pemerintah. Kata Albert Camus, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of its union of all. Kebebasan itu bukan hadiah dari negara, tapi hak yang mesti diperjuangkan setiap hari oleh setiap orang dengan cara sendiri dan dengan usaha bersama. Terima kasih. Uceng ya menulis beberapa poin klarifikasi yang disampaikan ke saya. Saya tertarik tuh membahas satu-satu poin biar kemudian kita lebih detail ya, lebih teratur juga. Pertama, ini diadakan oleh mahasiswa yang lagi libur setelah ujian mereka dan mereka undang pembicara dan bikin online. Biasa kan webinar-webinar. Proses. Adakah pihak kampus FH maupun universitas yang terlibat? Tidak. Lagi pula mereka menggunakan fasilitas online pribadi, makanya mereka tidak meminta izin pihak kampus. Ya memang susah juga Bung ya. Kalau kita mau mengadakan online seminar kan tidak ada teritorial lagi sudah. Oke, yang kedua Bung Zainal atau Bung Uceng tadi mengatakan saya dapat tor resmi anak-anak itu. Isinya sangat mulia. Bukan hotel ini ya, mulia bener ya. Mereka gerah dengan istilah dan wacana yang berseliweran tentang pemecatan presiden. Mereka mau luruskan dengan mengatakan Anda tidak mungkin ya ini ya, sederhana penanganan COVID, tetapi hanya pelanggaran konstitusional Undang-Undang Dasar. Makanya itu alasan mereka mengundang Profesor Nikmah yang merupakan akademisi Tulen Tata Negara. Jadi bagus juga ini kelompok mahasiswa ini sesungguhnya ya. Poin ketiga Bung Uceng. Tapi tiba-tiba ada orang UGM yang menuliskan bahwa ada gerakan makar di UGM hanya karena membaca judul diskusi anak-anak itu. Itulah yang membuat maksud baik mereka malah dihajar karena dianggap gerakan makar. Tidak hanya dihajar tapi juga diancam ya. Bung Uceng, saya mau bacakan sampai akhir, kayaknya saling berkaitan ya. Poin 4, ancamannya bermacam-macam hingga pembunuhan dan itulah yang membuat mereka khawatir dan akhirnya memutuskan membatalkan acara itu. Setelah berkoordinasi dengan pembicara Profesor Nikmah yang juga kena teror. 5. Pihak fakultas melindungi dengan dasar kebebasan akademik.
dan keinginan baik anak-anak itu yang kemudian dirusak oleh orang yang menuduh akan ada gerakan makar di UGM. 6. Biar bagaimanapun itu adalah mahasiswa UGM yang dikirimkan orang tuanya untuk berkuliah di UGM sehingga harusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan dari UGM. 7. Sayangnya sampai saat ini pihak universitas belum jelas posisinya dalam memahami proses ini. Ada poin ke-7 ya. Kalau fakultas sudah jelas ya, Bung ya? Iya. 8. Oke. Jelas. Nyata adanya ancaman itu bahkan menggunakan institusi yang resmi seperti Muhammadiyah dan Polri menunjukkan adanya orang yang semakin mau memancing di air keruh. Wah, enak mancing ikan di air keruh nih ya. Kalau air pasang kan susah mancingnya. Tapi ngapain dipancing, tinggal ditangguk aja kalau airnya sudah keruh ya. 9. Makanya Polri harus didukung untuk mengungkap ini agar secara institusi tidak tercemari. Ya, saya kira saran yang bagus ya untuk Polri, kepolisian, agar orang tidak gampang mengadu domba dan mengadukan institusi. 10. Begitupun apresiasi terhadap Muhammadiyah yang sudah dengan cepat mengklarifikasi bahwa ada yang mencoba memakai nama Muhammadiyah untuk memperkeruh suasana ya. Setelah suasananya keruh lalu kemudian dipancing ikannya. Gimana Bung? Sekarang saya mendengar juga bahwa yang diserang kan tidak hanya kegiatan ini. Dekan Fakultas Hukum UGM diserang juga katanya, mau cari panggung ini Profesor Sigit Rianto. Mas Refli dapat juga ternyata. Politik, datang ke kampus, selesaikan dengan metodologi, selesaikan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Semua soal dibicarakan di dalam debat, dituntun oleh metodologi, berlimpah teori. Itu artinya manfaat buat masyarakat umum. Kalau tidak ada pertandingan argumen, kita semua jadi boneka. Dan kita tidak menginginkan negeri ini tumbuh, diwakili, diurus oleh golongan boneka yang tidak punya visi. Sejak kali saya ada di kampus, saya memperoleh dua perspektif. Itu saya mengingat masa-masa remaja saya ketika saya jadi mahasiswa. Kampus itu kebahagiaan tertinggi pada manusia. Nah, disitulah dia pertama kali mengalami harga diri sebagai manusia yang otonom. Dia memutuskan sendiri mau kuliah apa nggak kuliah, mau dapat A+ atau A-. Saat seseorang jadi mahasiswa, dia keluar dari sistem yang tertutup. SMA, oke, SMA Anda masih dianggap anak kecil, atur-atur, disiplin terus, disuruh pakai seragam. Waktu Anda jadi mahasiswa, Anda memperoleh kebebasan untuk menentukan langkah sendiri. Kalau bisa sebetulnya saya ingin terus jadi mahasiswa, karena di situ ada pengetahuan, ada buku, ada humor, ada kegembiraan, ada percintaan. Jadi mahasiswa itu adalah saat yang paling lengkap bagi seorang manusia adalah menjadi mahasiswa. Setelah itu dia baru berpikir tentang masa depannya. Jadi saya mengingat universitas kedatang sebagai kegembiraan, bukan ketakutan, bukan kecemasan. Setelah memperoleh pengetahuan, kampus memikirkan masa depan. Demi apa? Demi investasi yang dilakukan untuk kehidupan bersama yang lebih baik di masa depan. Nah, itu pengetahuan yang kemudian dihasilkan ke depan untuk mengisi infrastruktur pikiran ke depan. Jadi kampus menjembatani antara masa lalu dan masa depan. Karena itu saya katakan jembatan adalah jembatan dari